Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Wa qala aidan man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang luar biasa ini, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita sehat walafiat, panjang umur, diberkahi, dilapangkan rezeki, dan insya Allah dimudahkan urusan kita. Olehnya itu, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, agar kita hidup bahagia baik di dunia ini dan kelak insyaallah di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Id yang berbahagia. Kemarin tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci
melaksanakan tentu puncaknya ibadah haji, dan itu menunjukkan sah tidaknya ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, insya Allah ibadah hajinya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan haji mabrur, yang mana kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga jannatun na'im. Insyaallah mereka sehat, mereka dimudahkan segala urusannya, diberikan kekuatan dan keselamatan hingga kembali ke tanah air dan mampu menjaga kemabruran ibadah hajinya, yaitu ditandai dengan semakin meningkat ibadah, semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak beribadah dan beramal saleh, dan tentunya semakin baik akhlak perilakunya. Itulah ciri-ciri haji mabrur yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat ke tanah suci, insya Allah Allah berikan kemudahan, keberkahan, kelapangan rezekinya, dan kita niatkan insya Allah ke depan giliran kita yang menjadi tamu-tamu Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tentunya kita melaksanakan salat Idul Adha, dan kita yakin insya Allah hari ini yang tentunya kita laksanakan Idul Adha, dan ini waktu yang tepat. Walaupun demikian kita tetap menghargai dan menghormati saudara-saudara kita yang melaksanakan salat Idnya di hari esok, karena ini tentu mohon maaf adalah masalah ijtihad, masalah fikih, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Kita hargai saja, kita hormati perbedaan ini, tidak usah kita memperdebatkan. Yang penting tahu apa persoalannya, apa ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita berbicara ijtihad dalam masalah fikih, insya Allah salah benar tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu betul-betul hasil ijtihad, bukan karena politik, bukan karena pengaruh emosional dan lainnya. Olehnya itu, insya Allah kita semakin dewasa menghadapi persoalan perbedaan hari raya Id yang sering kita temui tentunya setiap tahun, dan mudah-mudahan ke depan waktunya insya Allah bisa bersama-sama. Intinya adalah kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan di antara kita insya Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Id yang berbahagia, Idul Adha yang tentunya kita laksanakan pada hari ini, dan selanjutnya kita melaksanakan ibadah kurban yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ibadah kurban ini adalah secara syariat kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban, apakah itu kambing, domba, sapi, kerbau atau unta, yang tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari
historis atau sejarah tentang ibadah kurban ini sungguh luar biasa. Yaitu diantaranya hikmahnya yang pertama adalah membuktikan bahwa ibadah kurban ini adalah bukti ketaatan kita. Bukti bahwa kita seorang muslim yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Bisa kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana hakikatnya Allah menguji beliau. Menguji beliau dengan menyuruh, memerintahkan lewat mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya beliau menghadapi ujian ini. Lama tidak memiliki keturunan. Ketika dia mendapatkan rezeki, nikmat dari Allah berupa anak atau keturunan ini, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Ismail umurnya kurang lebih 11-12 tahun bisa membantu orang tuanya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya, menyuruhnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan sungguh luar biasa, Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah, tetapi beliau tidak langsung serta-merta menyembelih putranya. Bahkan ada dialog komunikasi yang luar biasa. Apa yang beliau sampaikan? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Gimana menurutmu nak? Fanzur madza tara. Anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Jawabannya, ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau menemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini tentu menegaskan bahwasannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibutuhkan kesabaran. Bagaimana ketika beliau mau menyembelih putranya, apakah mudah begitu saja? Ternyata iblis, setan tidak mau, tidak rela dengan ketaatan dan keikhlasannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dia goda ketika mau menyembelih putranya. Dan itulah kita kenal dengan peristiwa lempar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dilemparlah iblis setan tersebut agar menjauh, tidak menggodanya. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim telah membuktikan ketaatan dan kecintaan kepada Allah lebih daripada cinta kepada putranya. Dan inilah hikmah yang sangat luar biasa. Allah tegaskan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim, dan beliau sudah membuktikannya. Dan akhirnya Allah ganti, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan seekor kibas atau kambing yang besar, yang gemuk. Masya Allah. Apakah kita mampu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa kita sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus terang,
tantangan kita ini ada dua hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa, selalu mengikuti hawa nafsu kita. Yang kedua adalah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Ini yang menyebabkan kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan kita tidak taat kepada Allah. Nabi Ibrahim sudah membuktikan dan menjadi contoh bagi kita. Beliau betul-betul totalitas dalam taat ibadah kepada Allah. Ujian kita tidak seberat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak seberat apa yang terjadi kepada para nabi-nabi kita, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji dengan kenikmatan dunia yang sesaat ini. Apakah betul-betul kita termasuk yang taat kepada Allah, atau sebaliknya yang justru kita selalu membangkang, selalu banyak bertanya kenapa ini, kenapa itu dan sebagainya. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Insya Allah, kalau kita betul-betul taat dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah kita akan termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Olehnya itu, mari kita disiplin ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah salat 5 waktu. Azan yang kita dengar di masjid-masjid, maka sebaiknya kalau kita memang taat kepada Allah, berhentilah dari pekerjaan kita kalau tidak darurat sifatnya, laksanakan ibadah salat. Memiliki rezeki, mari kita berzakat, berinfak, bersedekah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah bentuk tasyakur binikmah, syukur nikmat atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Berbicara nikmat tentunya sangat banyak. Berbicara nikmat bukan hanya materi saja, termasuk kesehatan, panjang umur, alhamdulillah. Ini nikmat rezeki yang sangat luar biasa. Maka mari kita buktikan sebagai bentuk tasyakur binikmah dengan kita mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami, kata Allah, telah banyak memberikan kepada kamu nikmat yang luar biasa. Fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Luar biasa. Bahkan Nabi mengancam di dalam salah satu hadis. Artinya ini menegaskan betapa ibadah kurban ini memang bukan wajib, termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan rezeki, dan dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Apa maksudnya hadis ini? Siapa di antara kita yang memiliki rezeki, kelebihan rezeki, kemampuan, lantas kita tidak mau berkurban, maka sebenarnya dia bukan umat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugilah kita jikalau tidak berkurban. Insyaallah mudah-mudahan bagi saudara-saudara kami, kalaupun tidak sempat tahun ini, insyaallah di tahun
tahun yang akan datang kita berkurban karena Allah sebagai bentuk tasyakkur bi nikmah yang insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan tambah berkahnya. Tapi sebaliknya kalau kufur, sungguh azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, berkurban ini adalah bentuk kepedulian sosial. Ibadah hablum minan nas, yang mana kita sembelih hewan kurban dan selanjutnya kita sebarkan daging kurban tersebut kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini luar biasa, subhanallah, bentuk kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita, dan itu pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukan umat pengikut kami orang yang tidak memperhatikan nasib saudara-saudara kita kaum muslimin. Insyaallah, sekali lagi mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentu kita pun perlu pahami hakikat ibadah kurban ini sendiri. Secara syariat kita menyembelih hewan kurban, tetapi hakikatnya adalah bagaimana kita mampu juga menyembelih atau menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang kadang muncul dalam diri kita. Apa saja itu? Di antaranya ada 3 hal. Yang pertama adalah sifat al-ghadab, marah, emosi atau buas. Ini yang kadang muncul dalam diri kita, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan dalam diri kita agar tidak memiliki sifat kebinatangan yang pertama ini. Al-ghadab, marah, emosi luar biasa. Kita lihat, mohon maaf, tidak sedikit kasus kriminal kejahatan itu berawal daripada emosi atau marah. Tidak mampu menjaga dirinya, mengontrol dirinya. Justru dia terbawa amarah dan emosi yang akhirnya melakukan kejahatan. Bahkan nyawa bisa melayang karena marah emosi. Suami istri bisa saja terjadi perceraian dan sebagainya karena marah, karena emosi dan sebagainya. Makanya dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang meminta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nasihat itu dia dijamin ahli surga. Nabi akhirnya memberikan nasihat kepadanya. Satu pesan saja tapi diulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Insya Allah surga milik Anda. Laki-laki tersebut senang, bahagia luar biasa. Ada satu pesan Nabi, hanya jangan marah saja. Dan jaminannya surga ternyata setelah dia rasakan. Ketika dia berjalan, ada orang yang menghinanya, ada orang
yang mencaci maki, ada orang yang bahkan menantangnya untuk berkelahi dan sebagainya. Dia ingat pesan Nabi, jangan marah, jangan marah. Akhirnya dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang penyantun, dan timbullah kebaikan-kebaikan dalam perilaku akhlaknya, karena dengan tadi mampu menjaga dirinya, mengontrol dirinya, tidak marah. Insya Allah kita sama-sama, mari kita hilangkan sifat kebinatangan yang pertama, al-ghadab. Kemudian yang kedua adalah sifat tamak, rakus dan serakah. Itulah binatang memiliki sifat seperti itu. Tidak kenyang-kenyangnya, mau ini, mau itu dan sebagainya. Kadang ini muncul dalam diri kita sebagai manusia, sifat kebinatangan ini. Rakus, serakah, tamak. Rakus, serakah akan jabatan. Sehingga mohon maaf saudara-saudara kita menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan tersebut. Rakus, serakah karena harta dan sebagainya. Akhirnya berebut warisan. Akhirnya mereka mohon maaf berkelahi dan bahkan memutuskan silaturahim karena harta dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Sifat tamarakus serakah ini hakikatnya adalah sifat iblis, setan yang bisa menghancurkan kita. Bukannya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi sebaliknya kita justru mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan kesusahan, bahkan mendapat azab laknat dari Allah, baik di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Marilah kita memiliki sifat qanaah. Alhamdulillah, kita merasa cukup dengan nikmat rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah mohon maaf, yaitu sifat seksualitas. Itulah binatang. Tentunya mereka bebas melampiaskan nafsu seksualitasnya. Tetapi tentu kita manusia sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan tentunya kita melampiaskan nafsu kita seksualitas, tapi dengan secara yang sah dengan istri kita dengan cara menikah, bukan dengan cara mohon maaf mereka melakukan perzinahan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, menjaga kesucian dan kehormatan diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir kaitannya tentu dengan insya Allah putra putri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kebanggaan kita insya Allah baik di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Kita mengharapkan mudah-mudahan putra putri kita seperti Ismail alaihissalam, yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Tentu ini bukan hal yang mudah, terutama kita sebagai orang tua. Yakin dan percaya kita semua ingin mendambakan putra putri kita menjadi anak yang soleh-solehah. Olehnya itu bukan hanya sekedar keinginan, mari kita buktikan dengan cara kita betul-betul mendidik, membina, mengarahkan, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Olehnya itu yang pertama, marilah kita berkorban waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk anak-anak kita insya Allah.
Karena tidak sedikit sekarang ini, mohon maaf, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan usahanya dan sebagainya, tapi tidak pernah memperhatikan ada waktunya dengan putra-putrinya. Ayo kita juga berkorban waktu, tenaga, pikiran kita untuk memperhatikan putra-putri kita. Yang kedua tentunya adalah mari kita berikan ilmu kepada anak-anak kita. Kita didik, kita bina, kita sekolahkan. Terkhusus alhamdulillah di pondok pesantren ini, insya Allah harta rezeki kita yang kita keluarkan demi pendidikan anak-anak kita bernilai sedekah. Apalagi kita mampu membantu orang lain atau anak-anak lain, apakah anak yatim dan sebagainya. Subhanallah. Karena dengan ilmu insya Allah masa depan kita bisa lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mau merubah diri mereka sendiri. Dengan apa caranya kita mampu merubah nasib kita lebih baik? Tiada lain dengan ilmu pendidikan. Marilah kita dukung, dorong anak-anak kita supaya mereka sekolah dan tidak cukup sampai SD, SMP, SMA, bahkan bisa di perguruan tinggi insya Allah. Kemudian yang ketiga, jadilah kita contoh teladan yang baik bagi putra-putri kita. Insya Allah tidak sulit kita membina anak kalau kita sebagai orang tua mampu menjadi contoh teladan yang baik, baik ibadahnya maupun akhlak perilaku kita. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mari kita berikan rezeki yang halal, yang berkah. Jangan sampai kita, mohon maaf, keluarga kita, anak-anak kita mengkonsumsi atau diberikan fasilitas dari sumber penghasilan yang haram. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Insya Allah dengan rezeki yang halal, yang berkah, anak-anak kita akan menjadi orang-orang hebat, anak yang soleh dan sukses di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah mari kita doakan putra-putri kita insya Allah menjadi anak yang soleh-soleh. Doa-doa kita yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau sebagai orang tua tentunya memiliki anak-anak kita yang justru nakal, yang malas ibadah, apalagi mohon maaf terlibat pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Insya Allah dengan perhatian kita, dengan didikan dan arahan kita, kita mampu menjadikan putra putri kita Ismail yang soleh insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kelebihan rezeki agar mampu berkurban insyaallah, agar mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah ke tanah suci insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat ibadah kepada Allah. Mari kita
kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mampu menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang muncul dalam diri kita. Dan selanjutnya mudah-mudahan putra-putri kita yang akan mampu menolong kita, memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah, menjadi anak-anak yang saleh-salehah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan rezeki kepada kami agar kami mampu melaksanakan ibadah kurban ya Allah. Agar kami juga mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar banyak berbuat maksiat ya Allah. Kami banyak melakukan perbuatan dosa. Kami suka lalai tidak melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Kami terlalu cinta dunia. Kami terlalu mengikuti hawa nafsu kami, sehingga kami justru tidak taat ibadah kepadamu. Kami ingin seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat ikhlas kepadamu beribadah, yang telah berkorban untuk betul-betul mencintaimu ya Allah, hingga dia mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kami pun ingin menjadi kekasih-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan iman, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, yang taat ibadah. Kami sadar ya Allah betapa dunia ini justru memperbudak kami, hingga kami lalai ibadah kepadamu, padahal kami ini semua akan menghadap-Mu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kami bahwa umur umatku hanya 60-70 tahun saja. Sudah banyak hikmah pelajaran saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan tentu yang dibawa bukanlah materi, bukanlah harta, bukanlah kekayaan. Yang mereka bawa dan kami akan bawa adalah amal ibadah, amal soleh. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami. Berikan kekuatan kepada kami, kekuatan iman, agar mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, yang taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra-putri kami yang taat, yang saleh, salehah. Kami mengharapkan anak-anak kami menjadi pemberi syafaat kepada kami, yang menolong kami kala di yaumil qiyamah, bukan yang justru menghalangi kami masuk surga, yang mendorong kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka jadikanlah putra-putri kami anak yang saleh, saleh, yang taat ibadah kepadamu, yang taat kepada orang tua, yang berguna, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, panjangkan umur kami, dan jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu rahmatan lil alamin.
menjadi hamba-hambamu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kami. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat, berguna bagi saudara-saudara kita, bagi kaum muslimin. Jadikanlah ya Allah harta kami bermanfaat bagi saudara kami. Jadikanlah ilmu kami bermanfaat, berguna bagi saudara kami, bagi anak-anak kami, anak-anak didik kami, para santri. Dan jadikanlah ya Allah tenaga, pikiran, ide, semuanya bermanfaat, berguna bagi saudara-saudara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita bersilaturahim.